Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Zulaika. Saya mahasiswi PG PAUD UNES angkatan 2020. Di sini saya izin mewawancarai Ibu selaku Kepala TKIT Smart Kids Haur Gelis mengenai saya izin bertanya-tanya sedikit mengenai kurikulum merdeka yang mulai diterapkan ya Bu, mulai diterapkan di TKIT Smart Kids. Nah, sebelumnya dipersilahkan kepada Ibu untuk perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Zahra yang sudah mempercayakan memilih lembaga kami sebagai observasi ya untuk kegiatan memenuhi persyaratan perkuliahan gitu seperti itu. Sebetulnya tadi yang disampaikan katanya TK kita sudah memulai kurikulum merdeka. Sebetulnya kalau memulai semuanya mah belum, cuman baru mencoba tapi tidak setiap belum hampir sepenuhnya, hanya baru beberapa kali ternyata kita mengalami kendala. Baru beberapa kali kita mengalami kendala dan kebetulan di Indramayu ya, di Kabupaten Indramayu baru-baru ini baru dilaksanakan pembekalan kurikulum merdeka gitu ya. Karena memang di Indramayu belum semuanya memakai kurikulum merdeka, makanya dari Dinas Pendidikan mencoba untuk memberikan pembekalan gitu tentang kurikulum merdeka kepada lembaga-lembaga. Jadi kita di sini belum memakai kurikulum merdeka karena memang masih tahap pembelajaran semuanya. Tapi untuk kedepannya, yang insya Allah tahun ajaran baru sudah akan dilaksanakan semua. Seperti itu. Berarti untuk implementasi dalam pembelajarannya itu masih menyesuaikan ya Bu? Masih bertahap? Betul, masih menyesuaikan, iya masih bertahap sambil kita mencari yang lebih lagi lah biar memang sebenarnya kurikulum merdeka itu di situ bebas gitu ya, yang dimana kalau guru mengajar di kelas itu ada anak yang ngobrol, ada anak yang bermain, itu memang harus dibiarkan. Jadi tidak semua anak bisa memperhatikan ke guru. Ada anak yang seperti nggak boleh kita tegur. Kalau dalam kurikulum merdeka tuh seperti itu. Jadi kalau itu kan KPLT-nya kurikulum 13, ya setidaknya siswa atau murid-murid itu bisa memperhatikan gitu sedikit, walaupun memang berbeda ya. Berbeda karena memang tingkatan PAUD itu kan ya memang betul masih banyak bermain. Kan untuk kurikulum merdeka memang betul-betul harus kita bebaskan gitu. Betul-betul dibebaskan. Anak nggak mau ini ya sudah, kita nggak bisa memaksa apa maunya anak. Jadi dalam kegiatan di kelas pun kita kemarin mencoba itu kalau misalkan kita temanya ini anak nggak mau belajar ini, ya udah biarkan saja. Lantas kita memberikan yang anak mau gitu, melayani. Maunya apa? Jadi anak yang satu dengan anak yang lain, atau kita bikin kelompok lah ya, kita di sini kan metodenya kan kelompok ya. Kita bikin kelompok, ini nanti yang ini bikin ini seperti ini. Tapi tetap ada aja anak yang tidak mau. Jadi kita di sini masih itu belum bisa menerapkan sepenuhnya gitu kan. Memang benar-benar bebas, jadi gurunya tuh kewalahan. Yang satu pengen ini, yang satu pengen yang lain ini seperti itu. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya kurikulum merdeka itu
memang betul bagus ya kita ke anak itu tidak ini, cuman ada kurang ininya gitu. Jadi tidak membuat apa ya disiplin anak tuh seperti itu kalau menurut saya. Iya Bu. Seperti itu. Mungkin ini juga ya Bu, gurunya masih perlu adaptasi juga sama kurikulum yang baru ya. Betul. Karena kurikulumnya Indonesia masih berganti-ganti terus. Iya. Nah ini juga kan belum disahkan banget ya Bu, nanti 2024 belum tahu nih. Belum iya. Belum tahu. Tapi memang sudah mulai diinikan sih, seperti adanya PMM itu kan. Iya. Di HP-HP itu kan, di Android kan sudah ada, bisa guru-guru kan sudah bisa mengunduh dari situ untuk modul ajar apanya sih, memang sudah disediakan semua di situ gitu. Mungkin masih ya walaupun ada begitu kan, semua maksudnya guru itu kan tidak semuanya paham dengan teknologi ya, maksudnya dengan kayak megang HP, maksudnya ini dengan inilah teknologi lah intinya mah. Jadi ada yang hanya bisa ini aja, nggak bisa yang namanya mengunduh dari sini kan, bingungnya di situ juga yang guru-guru yang ini ya. Itu memang kurikulum Merdeka sudah ada semuanya di PMM, tiap guru sudah memiliki ini semua. Seperti ada apa? Ada materi-materi dari situ semua sudah komplit, tinggal gurunya saja yang harus bisa membuka-buka PMM itu. Ada modul ajar, cuman kan kadang-kadang kita guru tidak selamanya harus administrasi kan. Iya, betul. Jadi siswa juga harus pegang gitu. Sekarang tuh modelnya kalau menurut saya guru itu sudah disibukkan dengan administrasi. Betul, Bu. Jadi anak-anak banyak yang terbengkalai itu kelemahannya kalau menurut saya. Jadi gurunya tuh banyak sekali gitu administrasi untuk guru, sedangkan siswa penuhnya memperhatikan siswa, karena memang ya emang alurnya harus kayak gini. Nah, seperti itu. Berbicara soal itu Bu, modul ajar dari modul ajar itu kan untuk 1 minggu ya Bu ya. Nah, apa itu sudah mulai diterapkan juga Bu? Apa masih menggunakan RPPM, RPPH? Kita sudah mencoba menggunakan modul ajar dalam 1 minggu itu. Sudah mulai di. Oke Bu. Nah, untuk ini kan nanti saya rencananya ya Bu, akhir November atau awal Desember, itu kira-kira lagi tema apa ya Bu? Sudah memasuki tema akhir November ya? Ya. Akhir November itu kalau tidak salah sudah pekerjaan ya Bu. Pekerjaan ya. Tapi kalau kalau di modul ajar, maksudnya di kurikulum Merdeka mah jadi mencakup semuanya. Jadi misalkan jadi di situ ada nggak sesuai dengan ini gitu, maksudnya temanya ini harus ini semua. Jadi sudah ada semua bahwa ke sini ini bisa, ke sini bisa ada satu tema itu bisa ada 2 yang bisa terbawa gitu. Iya. Contoh kayak alam ya, alam itu alam kan nanti kita alam itu bisa apa ya? Bisa ituin air juga bisa masuk Bu, air masuk ke situ. Jadi di modul ajar itu nanti dijelaskan, bisa kita menjelaskan tema ini gitu. Kalau yang kurikulum 13 itu kan misalkan di ruku itu kan ada anggota tubuh atau apa ya. Nah ini bisa jadi itu ada di dalam alam atau ciptaan gitu, ada di situ. Berarti kalau kurikulum 2013 itu kan sesuai runtut ya Bu ya. Misal sekarang tema nanti diriku, sekarang tema alam. Berarti kalau misalkan sekarang tema alam nggak boleh nyamper diriku gitu ya Bu. Kalau yang kurikulum Merdeka bebas, yang penting masih nyambung gitu Bu.
Ya, gitu. Jadi saling ini, saling berhubungan. Nggak mesti harus itu dulu. Jadi saling berhubungan gitu. Oh iya, oke, baik Bu. Jadi nggak sekarang tema pekerjaan nanti jadi berbaur gitu Bu. Nggak ini semua. Nggak pekerjaan semua. Bisa masuk ada tema yang lain. Oh iya iya. Kan untuk apa namanya? Saat ini kan kemarin UTS itu saya disuruh buat apa namanya modul ajar juga ya Bu. Nah itu yang nantinya bakal diterapin di apa UAS ini. Enaknya saya sih bebas aja ya Bu. Nanti mengikuti dari TK yang sudah disiapkan modul ajarnya, atau saya menggunakan yang modul ajar dari saya itu. Ya kalau misalkan lebih ininya enaknya Zara pakai modul azhar yang diterapkan di situ. Jadi nggak apa-apa itu buat bahan masukan buat kita juga. Tuh. Jadi nggak mesti harus monoton mengikuti kita gitu, nggak apa-apa. Karena memang sudah itunya judul ininya seperti itu gitu. Kayak dulu kan saya waktu juga nggak mesti ngikutin yang di sekolah. Gitu. Yang lu buat apa gitu. Oh, berarti yang memakai punya sendiri gitu ya Bu? Iya. Oke. Sudah sih Bu, itu aja. Konfirmasi. Iya, terima kasih. Kira-kira tanggal berapa Bu Zara? Akhir Desember Bu. Berapa itu ya? Sebentar. Akhir Desember. Akhir Desember. Akhir ini November. November, Desember kan udah libur. Iya, udah libur ya, Bu. Semester 1. Sekitar Sabtu masih masuk nggak, Bu? Sudah libur kita sampai hari Jumat. Berarti di antara tanggal berapa nih? Selasa, Kamis. 27 sampai tanggal kurang lebih akhir November atau awal Desember sih Bu, minggu-minggu itu. Untuk tanggal pastinya nanti saya kabari menyusul ya Bu. Siap. Oke. Ya. Oke. Kalau itu mah Bu Zara